Ya udah kita mulai ya. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya untuk kan materi udah saya share ya ini ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi yang saya share. Yang mau tanya silahkan rasain aja, nggak apa, nanti saya bantu jawab. Oh ini ya, Maireni ya. Yes. Gimana Mbak Maireni? Ini kan tadi itu kalau materinya kan sudah saya jadi kemarin rata-rata bandara itu letaknya nggak jauh dari laut. Padahal kan kalau di dekat laut itu kan ada potensi tsunami-nya kan juga lebih besar kok Kak. Nah itu kenapa? Oh ya, bentar tak catat dulu. Pemilihan di pinggir laut ya berarti ya? Ya kenapa rata-rata itu kayak kebanyakan di dekat laut gitu? Oh ya, untuk di alasan di pinggir laut itu tak bukain materi yang tak share screen dulu. Sambel langsung boleh nggak sih cuma Iki wis mulai ya semua ternyata. mulai Enggak ono neh enggak punya ono. Udah masuk ya share screen saya? Sesi pertama. Share screen saya udah masuk dah nih. Ya. Udah. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa rata-rata bandara itu di dekat pantai, dekat laut ya? Yang pertama itu kan poin pertama itu di tersedianya tanah untuk pengembangan. Jadi untuk di pinggir laut itu kan atau di dekat pantai itu kan pengembangannya lebih mudah ketimbang di tengah-tengah kota. Kalau di tengah-tengah kota itu nanti pertimbangannya di ini kan poin 7 ada pertimbangan ekonomis. Nah, pertimbangan ekonomis itu berkaitan dengan pembebasan lahan. Di pembebasan lahan nanti kan biayanya semakin besar lagi. Yang kedua untuk itu namanya mengurangi kebisingan suara ya. Kalau di tengah kota itu kan berarti nanti dekat pemukiman warga juga. Nah itu tingkat kebisingannya juga tinggi, nanti mengganggu ke aktivitas warga sekitar. Terus ini ada poin ke-6 itu halangan sekeliling. Nah halangan sekeliling itu juga pertimbangan ekonomis juga. Jadi kalau di tengah kota itu kan banyak gedung-gedung tinggi, itu juga nanti mempengaruhi waktu take off sama landing pesawat. Kalau biasanya di tengah-tengah kota itu yang dekat di bandara itu kan tidak boleh lebih dari 3 lantai. Kalau lebih dari 3 lantai itu nanti kalau di jalurnya pesawat itu bakal ganggu proses take off sama landingnya gitu. Nah untuk tsunami ya berarti ya. Nah itu kan ya tingkat resikonya benar lebih tinggi. Tapi kalau dilihat dari bandara-bandara yang ada di dekat laut seperti di Semarang ya contohnya ya. Iya di Semarang. Itu kan untuk anginnya kan nggak terlalu besar. Tsunami itu kan rata-rata disebabkan untuk pergerakan lempeng tektonik yang ada
Itu ada pernah mempelajari itu. Halo, masih dengar saya nggak? Gimana Mbak Maharani? Maharani Devi. Halo. Untuk Maharani Devi udah main belum? Udah sih. Halo. Untuk Mbak Maharani udah paham? Ya Pak. Udah. Udah. Ini ada yang mau bertanya lagi. Ini Mbak Arneta. Pak, iya Pak, saya mau tanya Pak. Iya Pak Arneta Pak, mau Oh tanya. ya. Ini Pak, itu kan kalau misal lihat apa tinggi dekat laut, itu kan berarti tanahnya kan juga belum masuk kan bekas. Itu kan jadi tsunami apa nggak malah pembunuhan biaya Pak. Kalau yang kecil, tapi kan dijelaskan itu apa saya salah dengar atau ternyata nggak tahu sebenarnya kita kalau angin yang ke laut itu kita pastikan katanya kebalik lagi dari juga. bisa diulangi lagi enggak? Putus-putus orang soalnya. Coba di komen aja. Bisa enggak Arneta? Jadi Pak, ini saya ketik aja ya Pak. Ya, diketik aja Mbak. Udah diketik belum? Itu Pak. Bentar. Di live chat ya? Pak, ini gampang gitu. Oh ini. Oh iya. Saya jawab ya. Ini jelas enggak saya jawabnya? Kalau untuk Mbak Arneta jelas ya? Nah, saya open ulangi nih. Oke. Yang pertama ya, pertanyaan yang pertama saya jawab. Ini kan untuk pemadatan dan tanah kalau di area dekat laut. Nah, yang pertama itu kalau di area dekat laut itu sudah menggunakan perkerasan
rigid semua, perkerasan beton, otomatis nanti di di landasan itu kan sudah menggunakan beton semua ya, pakainya itu kayak model slab semua, model slab. Kalau enggak sudah model yang slab semua nih, pakainya slab semua. Nanti udah mempelajari tentang slab juga kan nanti, kemarin-kemarin udah mempelajari tentang slab ya. Jadi yang pakainya nanti pancang terus capping, atasnya ada slab. Halo, ini masuk lagi ya dana saya. Ini saya udah masuk lagi ya. Sudah. Mantap, Pak. Ya, Pak. Patah-patah. Ya deh, bentar kok ini berarti nanti. Nah, yang pertama itu kan tadi untuk masalah nanti di landing way runway sama kan ada airset sama landset kan. Nah, di airsetnya itu nanti menggunakan slab semua. Kalau di dekat laut ya itu menggunakan slab semua, karena yang pertama nggak usah pemadatan tanah, terus yang kedua kan lebih cepat, lebih praktis kan. Makanya nanti untuk segi ekonominya kan lebih ekonomis. Nah, untuk posisi landsetnya itu kan tidak perlu pemadatan yang apa ya namanya, untuk bangunan dua lantai lah kalau untuk bandara itu. Jadi untuk tanahnya seperti itu kira-kira untuk mengantisipasinya. Nah, yang kedua untuk masalah di laut itu kan anginnya lebih kenceng. Nah, jadi nanti kalau lebih didalami itu masalah mengantisipasi angin yang berlawanan arah atau angin yang cuma searah, itu nanti ada di namanya itu runway sejajar, V runway sama cross runway. Jadi modelnya itu kalau dilihat standarnya apa namanya, runway kan cuma lurus tok biasa, jadi kanan kiri lurus. Nah, untuk V runway itu runway-nya membentuk huruf V. Nah, coba saya share screen ya nanti ini ya. Nah, yang ketiga nanti ada cross runway, itu untuk mengantisipasi angin yang kencang. Jadi kan untuk take off sama landing nggak boleh sembarangan menaruh posisi itu ya, barat timurnya ya. Jadi ya nanti ada itu cross runway, V runway sama runway sejajar. Saya ini udah masuk ya PDF saya. Bentar saya carikan dulu. Ganti PPT bener. Nanti gambarnya coba dicari sendiri aja yang kelamaan nanti kalau lewat sini. Nah, untuk
itu ya jawabannya si Mbak Arneta ya, bisa dipahami Mbak? Halo Mbak Arneta. Oh ya, Iya Pak, sebentar Mas. mungkin ini banyak yang putus-putus ya sinyalnya, langsung saya absen aja ya ini ya. Sebentar, saya download absen dulu. Oh ya, langsung ke kesimpulannya aja buat teman-teman biar cepet ya ini. Nah, pertama kesimpulannya itu kalau dilihat dari keseluruhan materi, intinya itu kan untuk perencanaan suatu bandara itu kan ada dua hal yang harus dibuat ya. Utamanya yang diperhatikan itu posisi landset sama airside. Landset itu terminal, akses masuk bandara, terus tempat parkir. Nah, itu harus diperhitungkan benar-benar. Nanti jangka ke depannya itu nanti mau ke bandara internasional atau domestik aja. Nah, yang kedua di airside juga itu nanti masalah di jumlah lebar sama panjang runway, lalu di taxiway itu nanti lebar sama jumlah taxiway-nya juga, lalu di apron itu juga lebar sama panjang apron. Itu intinya di situ. Kalau misal domestik berarti nanti apronnya kecil. Kalau misal internasional kan banyak pesawat yang masuk besar-besar, nanti apronnya juga besar. Itu. Terus yang kedua, poin yang kedua itu di ramalan. Ramalan artinya itu di jam sibuknya bandara itu, kemungkinan nanti bandara itu bakal banyak enggak yang pakai. Nah, itu berpengaruh juga nanti ke landset sama airside-nya. Landset-nya harus besar. Kalau terminalnya kecil yang akses banyak, itu kan nanti juga menimbulkan penuh ya nanti ya, jadi terminalnya penuh. Yang kedua, ramalan pengunjung. Jadi kalau untuk bandara baru itu kan yang pertama yang dilihat dari penggunaan transportasi lain dulu. Jadi masyarakat sana itu banyak melakukan perjalanan enggak ke luar kota maupun ke luar negeri. Nah, pasti kan dilihat dulu pengguna bis sama pengguna travel atau pengguna kapal lain. Nah, itu juga nanti bisa masuk ke ramalan pengunjung ke bandara. Lalu yang ketiga itu pemilihan lokasi. Tadi benar pertanyaannya. Jadi pemilihan lokasi kenapa kok banyak di posisi pantai? Karena tadi yang udah saya jelasin ya, pertimbangan tanah yang lebih murah, terus halangannya juga sedikit, pembebasan lainnya juga sedikit. Nah, yang selanjutnya itu tata guna lahan. Tata guna lahan itu untuk proses pengembangannya nanti. Jadi kira-kira tuh ibaratnya ngecuk wilayah dulu untuk pengembangan bandara nantinya gitu loh. Jadi tidak usah pembebasan lahan lagi. Dan yang terakhir itu penelitian lingkungan. Penelitian lingkungan pentingnya untuk nanti kalau udah ada bandara itu kira-kira kayak polusi udaranya meningkat apa enggak, terus polusi airnya meningkat apa enggak, polusi tanahnya meningkat apa enggak. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya dari teman-teman ya. Ya, bisa. Bisa. Oke. Ini Bu Maya belum masih ya sampai sekarang ya? Belum. Belum. Ini mau disudahi Sudahi. Sudahi tidak apa-apa. Pak, jangan disudahi Pak. Oh ya. Jadi, terima kasih dari teman-teman. Saya mau bertanya. Pertemuan selanjutnya. Oh,
Oh, mau bertanya? Ya. Oke, Oh enggak jadi silakan. Pak. Nggak jadi kenapa? Ya udah ditutup aja Pak, nggak apa-apa. Besok aja, besok minggu depan. Oke. Kayaknya tanya Oh Sudah ya, Pak. nanti pertemuan selanjutnya yang isi dari Mbak Gita ya. Nanti Siap. Ya, Siap, Pak. saya bertanya Pak. materinya Yes. nanti tentang konfigurasi lapangan udara ya. Nanti untuk taxiway sama panjang landasan pacu sama lebarnya nanti dipelajari. Jadi nanti ada landasan tunggal, paralel, Halo yang Pak, halo. terbuka juga. Halo. Oh ya, Halo Pak, untuk perkerasan saya mau bertanya Pak. Halo. perkerasan. Oh ya, gimana? Iya. Halo Pak. Mm-mm. Untuk bandara kan tadi udah dijelasin kalau di sekitaran pantai Pak. Lah terus kalau di sekitaran pantai itu kan kita ketahui kalau kondisi tanahnya itu pasti kurang kuat. Nah, untuk tanah biasanya kan ada itu Pak, perbaikan tanah PVD PHD itu Pak. Mm-mm. Bagian bandara itu cocok nggak sih Pak untuk PVD PHD dan bisa nggak sih untuk bandara itu dikasih slab on pile? Dan Oh jika iya. bisa itu untuk pekerasannya itu di bagian mana, terus apa bisa gitu, jadi khusus untuk runway itu dipakai PVT PHD, untuk yang mungkin yang kurang untuk yang lain bisa pakai SOP saja atau gimana Pak? Tolong dijawab Pak. Terima kasih. Oh ya, di PVC BD kan itu juga bisa pakai itu ya, apa namanya? Jadi kan tanahnya di pantai itu kan kalau kecampur sama beton kan agak kurang baik kan jadinya kan nanti kan. Makanya kan masih dikeruk dulu terus diganti ke tanah yang dari pegunungan. Bener nggak? Iya, enggak Pak, bukan enggak. Sebenarnya kan ada enggak dikeruk Pak, ada itu namanya PVD PHD Pak. Jadi itu nanti dimasukkan tuh kayak pralon gitu ke bawah 12 meter biasanya atau 22 meter. Ya, tapi untuk nah itu kan kasusnya untuk biasanya untuk di jalan, tapi kalau di bandara itu kan biasanya bisa nggak sih Pak dipakein PVT PHD gitu, nggak, modelnya itu nggak dikeruk, jadi Pancang berarti ya? perbaikan Pancang langsung dalam kan? bukan PVT PHD Pak. Jadi dimasukkan itu namanya alat namanya PVD itu ke bawah Pak, sedalam 22 meter atau sekitar, ya tergantung tanahnya lah. Mungkin kalau laut bisa sampai 40 meter atau berapa. Nah, untuk bandara itu saya tanya Pak, kuat nggak sih Pak untuk kalau dipakai PVD PHD itu? Oh iya. Karena secara kan itu lebih murah itu daripada kita harus ngeruk tanah dulu terus kita uruk tanah lagi, itu kan lebih murah. Iya bener sih sebenarnya. Cuman saya baru dapat ini sih, masih pertanyaan ini. Mungkin kalau untuk saya yang bisa jawab yang slab on pile ya, SOP ya berarti ya. Kalau PVD PHD-nya itu saya belum berani jawab ini, soalnya belum ada apa ya namanya materi yang kuat kalau di situ. Kalau yang slab on pile utamanya itu di airside ya, di runway. Yang runway-nya utamanya, runway sama taxiway. Kalau untuk apron itu masih bisa pakai yang itu, yang setahu saya tuh pakainya yang dikeruk dulu terus nanti dikasih tanah dari pegunungan. Untuk kan cengkramannya lebih kuat ketimbang pakai pasir yang ada di pantai kan, kayak gitu. Dan untuk slab SOP itu tadi itu untuk itu hanya untuk pesawat kecil apa bisa untuk pesawat besar juga Pak? Karena setahu saya itu yang namanya slab on pile itu pasti jalannya tuh nggak rata, yang pasti itu banyak dan nggak bisa rapi seperti tanah timbunan.
Jadi untuk jadi Bener juga. SOP-nya itu nanti dipakai buat runway itu serius Pak. Atas dasar apa gitu Pak? Dipakai ke runway. Oke, Mas pernah nganu nggak dengar bandara yang di atas laut nggak di Singapura? Iya Pak. Pernah, Pak. Nah, itu kan What? tidak memungkinkan banget kalau menggunakan tanah ya. Itu kan kalau nguruknya nanti terlalu banyak. Nah, itu pakai SOP. Kalau Masnya apa ya? Kalau itu memang pakainya bisanya SOP, mesti ada rancangan khusus buat di runway gitu loh. Nah, kalau di Bandara Ahmad Yani itu kan tadinya ditambah, posisinya kan ditambah. Terus dia kan pakai tanah hurukan. Bener tau kalau di Ahmad Yani? Pernah Iya, lihat iya prosesnya Pak, nggak iya. kalau di Ahmad Iya, Yani? iya tahu Belum sih. Pak, Nah, belum pernah. itu pakainya tanah dari pegunungan kalau di Ahmad Yani. Kayak gitu. Tapi kalau emang benar-benar memungkinkan untuk apa? Cuman bisa pakai SOP slap on pel itu. Ya cuman pakai itu gitu loh. Kalau emang tempat-tempatnya yang nggak memungkinkan untuk diuruk. Yang kedua juga di pulau-pulau yang emang dia aksesnya nanti susah. Itu juga pakainya SOP jelas. Kayak gitu. Jadi itu nanti runway-nya SOP jadi beton langsung ke aspalnya Pak. Apa nanti SOP dulu baru terus dikasih timbunan lagi gitu. Dikasih timbunan juga bisa. Enggak. Kan SOP kan ada banyak kan. Iya. Itu kan dari atas slab kan terus nanti diratain juga pakai cor. Iya. Ya enggak? Dilapisi lagi kan. Nah, itu kan juga dikasih aspal buat haluskan kan bisa. Kalau itu tuh enggak cuman langsung dari cor langsung pesawat langsung landasan itu juga enggak gitu juga. Kalau misal untuk dibutuhkan cengkraman yang lebih kuat kayak aspal itu kan ya bakal terus dikasih aspal gitu loh. Jadi untuk ini tuh nggak harus mutlak aspal, nggak juga. Jadi kan makanya ada tata guna lahan sama nanti pemilihan lokasi bandaranya itu. Terus faktor-faktornya kira-kira itu pesawat bisa nggak nih cuman pakai landasan cor atau perkerasan rigid ya, nanti pakainya perkerasan fleksibel kayak gitu. Rasa. Terus ini tuh speaker. Ya Pak, terima kasih Pak. Jawabannya ya nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa tak tanyakan ke Bapak ya Pak. Oh ya, nanti bisa ditanyakan lagi waktu masuk ke perkerasan aja. Iya. Ke perkerasan nanti kan ada berapa nih perkerasannya kan ada tes CPR juga nanti di situ. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau udah cukup ya ini tak tutup aja enggak apa. Ya, tutup aja, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Terima Ya, tutup aja, Pak. kasih Jangan teman. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Udah mengikuti. Maaf ya, Mas. Semangat Terima belajar. kasih, Pak. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi